Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di channel Media Ma'arif Banyumas dalam kondisi sehat walafiat. Dalam suasana bulan puasa ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sebenarnya sudah lama tetapi masih hangat dibicarakan di masyarakat. Dan tentu kita perlu mengetahui tentang tema tersebut, yaitu tentang moderasi beragama. Hadir bersama kita pada hari ini Bapak Profesor Dr. Fauzi MAG, Ketua Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Banyumas. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat, Prof? Alhamdulillah sehat, puasanya juga alhamdulillah lancar, mudah-mudahan terus sehat ini Pak Amin, bisa beribadah dengan baik di Ramadan ini. Saya kira dengan puasa tambah sehat ya. Amin, 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 mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kan sumutasihu kan. Berpuasalah kalian, insya Allah akan sehat, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Ya, pada hari ini kita akan bicara tentang moderasi beragama. Ini kan masih hangat ya. Iya. Berbagai instansi juga sudah secara resmi mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan moderasi beragama. Sebenarnya apa itu moderasi beragama? Mengapa isu ini begitu digulirkan secara masif oleh pemerintah dan juga bagaimana implementasinya di lapangan? Ya. Mungkin Pak Profesor Fauzi bisa memberikan pencerahan kepada kita semua tentang moderasi beragama. Monggo, Prof. Jadi gini Pak Amit, betul bahwa isu atau wacana tentang moderasi beragama menjadi salah satu wacana, isu dan mainstream ya hari ini. Terutama karena memang ini sudah menjadi salah satu kebijakan negara. Nah, pertanyaannya apa itu moderasi atau moderat? Ini kan banyak yang salah persepsi, dikira moderasi itu modern atau bagaimana? Ya. Jadi kalau melihat berbagai referensi tentang apa itu moderasi beragama itu terkait dengan cara pandang, cara berpikir, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang substansinya itu apa ya? Mengejawantahkan atau mengimplementasikan esensi dari nilai-nilai ajaran agama, yaitu misalnya semua agama itu ada esensinya. Ini terutama kalau konteks Islam ya, mengajarkan tentang bagaimana membangun kemaslahatan, hidup bersama, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, bersikap adil, berimbang, menaati aturan gitu kan. Dalam konteks ini ya konstitusi negara begitu. Sehingga ketika orang sudah memiliki cara pandang, pemikiran, sikap dan praktek sesuai dengan esensi nilai-nilai ajaran agama itu, itulah yang sebetulnya masuk kategori orang yang moderat dalam beragama. Mungkin bisa disimpulkan lagi, Prof. Ini kalau ya, saya sendiri masih belum bisa. Intinya adalah pemikirannya, sikapnya, perilaku keberagamaannya atau perilaku beragamanya atau menjalankan ajaran agama itu secara seimbang, seimbang atau berimbang atau moderat itu kan tengah-tengah, ya kan. Lawan dari moderat kan ekstrim. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kita di tengah-tengah. Ekstrim kanan itu radikal ya, kirinya liberal gitu ya. Ya sebetulnya liberal pun kalau terlalu kan jadi radikal juga gitu kan. Karena kemudian menghilangkan nilai-nilai keseimbangan. Hidup nggak seimbang itu kan nggak wasat ya.
atau wasatiyah istilahnya. Jadi Wasatiyah, ya, bahasa agama Islam itu wasatiyah. ya, Islam wasatiyah atau tawasut lah begitu ya. Islam yang berimbang, seimbang, yang tengah-tengah, yang moderat, tidak ke kanan sekali, tidak ke kiri sekali begitu. Kita mampu berada pada posisi yang tepat karena memang nilai agama itu ada di situ. Jadi kata kunci mudah ya untuk memahami moderasi beragama itu seimbang. Ya, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Tidak lebih dalam beragama. Ya, tidak lebih, tidak apa namanya over gitu ya. Over itu kan bisa bermacam-macam. Over itu karena tidak menggunakan takaran yang tepat, itu kan. Tidak menggunakan ukuran parameter nilai yang substantif dalam kita menjalankan agama. Ada over ke atas, over ke bawah ya. Ya, kanan kiri ya. Terlalu ke kanan, ke kiri ya kan, atau sangat ke atas, atau mungkin bahkan ya tidak ini ya, posisinya tidak seimbang. Ya seperti yang kita saksikan di media ya. Orang sholat di tengah jalan saat jalan ramai. Ini kan berarti over. Ya. Tapi ada juga yang waktunya sholat tidak sholat. Ini over juga kan? Ya. Over bawah Ya. Ya nggak jelas lah gitu ya. Jadi nggak jelasnya karena memang melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu ya. Tidak adil. Tidak berlaku adil terhadap diri dan siapapun ya. Ketika orang mengganggu kepentingan umum itu kan ada ketidakadilan terhadap perilakunya terhadap kepentingan masyarakat. Ini juga menjadi sesuatu yang dianggap kurang sesuai dengan nilai moderasi itu ya kan. Makanya kemudian kalau kita kembalikan kepada referensi agama Islam misalnya, kita kan kita misalnya ambil satu aja dalam Al-Quran ada surat Al-Qasas itu ayat 77 yang sangat terkenal sekali. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya kan? Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini menurut saya ayat yang sangat mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hidup seimbang. Ya, berimbang atau seimbang atau moderat. Contoh di situ ada wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, diperintah untuk mencari Bekal ya, pahala untuk negeri akhirat. Tapi tolong jangan ke situ melulu, ada pesan walatan sanasibaka minad dunya, ya kan? Untuk jangan melupakan nasibmu Nasib di dunia. di dunia. Ada kenikmatan di dunia yang harus kamu cari, yang kamu harus nikmati juga gitu loh. Ini kan Allah sudah menyuruh kita untuk jangan over, hanya mikirkan akhirat dalam arti sempit, ya kan? Melupakan bahwa dunia ini tempat kita melakukan proses menanam, berinvestasi, dan harus dinikmati juga dunia ini begitu. Makanya ayat ini mengajarkan kita kepada keseimbangan di dalam memperoleh pahala, tapi jangan melupakan dunia. Kemudian juga kita dalam ayat ini juga harus menyeimbangkan antara kita berbuat baik ya kepada diri sendiri, kepada sesama. Termasuk ketika kita beribadah kepada Allah juga jangan mahdhoh saja. Ada ya ghairu mahdhoh. Nah, tidak ada hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya jalan, bahkan hablum minal alam. Hubungan kita kepada jagat raya ini. Itulah hakikat konsep Islam itu rahmatan lil alamin gitu kan. Seluruhnya kita, termasuk di sini ayat ini juga pesan yang ketiganya adalah kita harus menyeimbangkan dari kita ini memanfaatkan, diperbolehkan memanfaatkan apa yang Allah ciptakan. Tetapi jangan lupa, jangan berlebih sehingga menimbulkan kerusakan, ya kan? Wala tabghil fasada fil ardi, jangan kamu bikin kerusakan di bumi. Tetapi juga Allah sampaikan di sini ini kita disuruh memanfaatkan dunia, silahkan, tapi ojo nganti rusak gitu loh Pak. Jadi kalau sudah kita memanfaatkan bumi, apapun yang diciptakan Allah memang untuk kita, tapi over,
menambang alam berlebihan, tidak mengindahkan kelestarian, ya kan? Sehingga terjadi konflik juga di masyarakat. Termasuk juga misalnya Allah memberikan potensi alam berupa hutan dan seterusnya dieksploitasi berlebihan, akhirnya menimbulkan kerusakan. Ini juga sesuatu yang tidak masuk kategori moderat, ya kan? Sehingga kalau ini jalan, saya kira hidup ini akan nyaman, damai. Allah dalam Al-Quran sudah banyak hal yang mendorong kita untuk berbuat, bersikap, berperilaku wasatiyah. Jadi ayat ini menjadi dalil ya, justifikasi tentang moderasi beragama. Iya, justifikasi teologis menurut saya lah. Kalau biasanya banyak yang selalu menanyakan dalil apa, ya salah satunya ini itu apa dalam dasarnya ternyata ada di Quran ya. Ada. Dan maknanya ini sangat dalam kalau kita memahaminya. Belum ayat yang lain itu banyak sekali ketika kita disuruh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan ayat Quran juga, Pak. Doa yang populer di kita. Ya, doa sapu jagat. Sapu jagat. Kita disuruh mohon kebaikan, dianugerahi kebaikan di dunia tapi juga akhirat juga. Ini kan seimbang. Nah, dalam konteks kehidupan tentu kita harus menyeimbangkan dalam segala hal. Berbuat baik kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat, itu keseimbangannya di situ. Jangan berlebih. Jangan Prof, ini berarti untuk menjawab pertanyaan apa itunya itu sudah selesai ya, tentang saya kira sudah gamblang lah tentang apa itu moderasi beragama. Sekarang ini kita lebih dalam lagi menjawab mengapa harus ada moderasi beragama, bahkan Kemenak itu menjadikan ini sebagai program wajib. Bahkan masuk RPJM-nya Pak Jokowi, Pak. Iya, jadi masuk program nasional, bukan hanya Kementerian Agama. Iya, semua bagi warga harus, negara kan perlu tahu ini dan menjalankan, tetapi akan menjadi tidak menjalankan ketika tidak bisa menemukan jawaban mengapanya itu. Mengapa ada moderasi beragama sebetulnya ini? Kalau bicara tentang Islam ya, Islam moderat katakanlah ya, itu sudah bukan isu baru, bukan wacana baru. Islam lahir itu ya membawa misi moderat, gitu kan. Ajaran-ajaran praktek hidup Nabi itu sangat moderat. Nabi sangat mendorong umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam, doktrin-doktrin Islam, ibadah yang Islami, tetapi juga Nabi mendorong umatnya untuk memahami toleran juga terhadap umat lain. Ini kan sangat sudah dilakukan oleh Nabi sejak awal Islam itu lahir, termasuk bagaimana Islam menyuruh kita untuk mencari dunia, tapi jangan lupa sedekah, zakat. Itu kan sebetulnya ada rem agar tidak berlebihan menumpuk harta, ya kan? Menumpuk harta. Silakan bekerja sebaik mungkin jadi orang kaya, silakan. Tapi jangan lupa ada sebagian hartamu milik orang lain, orang miskin, orang duafa, orang-orang yang berhak menerima santunan dari kamu, begitu loh. Ini sudah dibawa sejak lama, sehingga kalau kemudian bertanya mengapa sekarang jadi isu aktual dan sangat urgent, karena memang muncul, ya kan, praktek-praktek, sikap-sikap beragama yang justru menciderai nilai-nilai ini, Pak Amin. Munculnya radikalisme yang membenarkan segala cara kekerasan atas nama agama, ya kan, menyalahkan kelompok lain yang berbeda, menganggap dirinya yang paling benar sehingga yang lain disalah-salahkan. Ini sikap-sikap yang kemudian mendorong kita, khususnya bangsa Indonesia, untuk melakukan bahasa yang agak ilmiahnya itu ya melakukan reaktualisasi lah, mengaktualisasikan kembali spirit Islam yang tadi wasatiyah tadi, Pak Amin. Jadi mengembalikan nilai-nilai Islam kepada jalurnya sesuai dengan ajaran mengajak kita semuanya untuk ayo beragama, berislam sesuai dengan garis nilai Islam yang moderat itu. Yang sebetulnya apakah itu sudah hilang? Ya enggak, tetapi ada kelompok-kelompok, ada komunitas-komunitas yang ternyata ini yang di masyarakat menggeser, belum memahami
karena salah pengajian atau salah informasi atau termakan Ya seolah-olah ada agama baru gitu ya. iya bahwa moderasi beragama ini fitnah atau ini adalah di pembaruan dalam beragama. Ya. Padahal justru kebalikannya ya. Ya. Jadi kalau pembaruan itu ya lebih pada pembaruan cara berpikir, bersikap dan berperilakunya. Kalau konsepnya, doktrinnya ya nggak akan berubah, memang begitu adanya. Yang diperbaharui adalah cara kita berpandangan, bersikap, berpraktek beragama yang sudah ada indikasi terjadinya ketidakkonsistenan gitu kan terhadap substansi esensi ajaran Islam yang memang wasatiyah gitu loh. Sehingga bukan memunculkan apalagi istilah agama baru ya. Bukan, agamanya tetap Islam, tetapi kita coba reaktualisasikan. Kita aktualisasikan kembali di tengah-tengah terjadinya berbagai tanda petik konflik ya. Konflik-konflik berbasis paham-paham radikal. Menurut Prof. Fauzi, ini mengapa sih banyak masyarakat yang menjadi radikal? Ini ramai sekali. Ya. Sebenarnya akarnya apa? Ya. Kan kita jadi bisa memahami dan memberikan membatasi anak didik kita supaya tidak ikut-ikutan begitu. Ya, yang tentu saja akar masalahnya adalah pemahaman agama yang berbasis kepentingan. Gitu loh. Pemahaman agama berbasis kepentingan. Jadi orang memahami agama substansi agama bukan sebagaimana substansi kebenaran atas agama itu. Orang memahami agama yang kemudian disebarkan dan dijadikan dasar bersikap dan berperilaku, pemahamannya itu dibasiskan kepada kepentingannya apa. Lah kepentingannya ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi gitu loh. Kepentingan politik tentu kepada kepentingan mendapatkan posisi atau menguasai kelompok tertentu, menguasai secara politik gitu ya, kekuasaan dan lain-lain. Sehingga sebetulnya kalau pemahaman agama yang benar sesuai dengan metodologi cara berpikir manhajul fikr yang benar, saya kira nggak akan muncul pemahaman-pemahaman yang terindikasi menyimpang dari substansinya, Pak Amin, yang kemudian mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan radikal, tindakan kekerasan gitu. Karena tadi itu pemahaman yang dinafasi oleh basis kepentingan, ya kan? Yang disayangkan itu dipegang begitu kuat, ya, seolah-olah yang paling benar. Ya itu tadi yang namanya kelompok-kelompok radikal itu kan konsepnya kan ini yang paling benar, yang lain salah, ya kan? Mudah menyalahkan, itu salah satu indikatornya. Mudah menyalahkan, tidak toleran, tidak menghargai perbedaan, tidak menerima sesuatu yang berbeda karena ruang perbedaan pasti ada. Yang berbeda-berbeda ini bagaimana kalau perlu dihancurkan begitu loh, yang beda-beda ini sehingga munculkan apa saja jadi dihalalkan, cara-cara apapun. Melakukan dan keras pun menjadi sesuatu yang dianggap benar dengan dalil pembenaran. Ya, dianggap ini loh yang benar secara agama. Padahal itu produk pemahaman yang berbasis pada kepentingannya, gitu loh. Berarti kan akalnya karena salah guru ini ya? Ya, kan ada guru pasti. Nah, gurunya ini yang melakukan upaya tafsir terhadap cara beragama dia yang seperti itu, yang kemudian jadi sebuah aliran ya, aliran berpikir atau cara berpikir, metodologi berpikir yang kemudian dikembangkan, dipasarkan, didakwahkan sehingga mendapatkan pengikut. Jadilah komunitas, kekuatan dengan frame pemahaman yang seperti itu. Kemudian karena menjadi sebuah komunitas, maka sekarang seolah menjadi sebuah gerakan ya, gerakan yang tersistematisir pada kelompok-kelompok itu, sehingga pada akhirnya kemudian mudah sekali kita identifikasi sebetulnya hari ini kan. Komunitas-komunitas itu mudah sekali kita identifikasi melalui indikator-indikator yang bisa kita lihat. Misalnya
ketika kita melihat indikator moderasi beragama itu satu, kalau dalam konteks Indonesia ya seberapa dia berkomitmen kepada prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Kalau komitmen kebangsaan itu sudah tidak ada, komitmen itu diwujudkan dengan ketaatan kepada konstitusi yang ada, yang merupakan produk dari para ulama, para petinggi, para founding father bangsa ini, ya kan? Kalau komitmen bangsaannya sudah enggak, terhadap dasar negara tidak terima, itu sudah terindikasi tidak moderat lagi, Pak Amin. Yang kedua, toleransi. Indikator moderasi beragama yang adalah toleransi. Punya sikap tasamuh tidak, menghargai, menghormati perbedaan dan beri ruang orang lain untuk berkeyakinan apa tidak. Bagaimana mengekspresikan keyakinannya, bagaimana menyampaikan pendapatnya di hadapan orang lain yang berbeda, menghargai kesetaraan, siap bekerja sama dengan yang berbeda. Ini indikator toleransi. Nah, kalau itu sudah nggak dimiliki oleh kita, berarti sudah nggak moderat. Kemudian yang ketiga, anti kekerasan. Orang moderat itu tidak memaksakan tindakan kekerasan dengan dalih apapun. Dengan dalih apapun. Kalau masih cara-cara kekerasan dilakukan dengan argumen ini dasar agama atau ini demi agama, saya kira itu juga menjadi persoalan kalau bicara indikator moderat itu ya. Menolak tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang yang menggunakan cara-cara kekerasan, ini harus dikembangkan ini, anti kekerasan, demo anarkis, ya kan, memukuli bahkan sampai melakukan pengeroyokan terhadap orang yang berbeda pemahaman, ya kan. Kemudian penerimaan terhadap tradisi atau budaya yang berkembang di masyarakat, tradisi budaya lokal. Dalam ekspresi keberagaman itu kan mungkin terjadi, Mas, karena agama itu kan dipraktekkan dalam tata laku sosial. Ketika dalam tata laku sosial, maka komunitas beragama itu pasti akan membangun sebuah tradisi atau budaya dalam rangka mengekspresikan semangat keberagamaannya. Kalau sudah tidak menerima adanya itu, pasti nanti akan mudah menyalahkan yang ini tidak ada dasarnya, haram, bid'ah dan seterusnya, begitu loh. Nah, jadi indikator moderasi ada 4 ini ya. Ya, empat inti menurut saya. Gampang sekali ya untuk menilai moderat atau tidak. Ya. Kalau orang masih komitmen kebangsaannya, kemudian toleransinya masih dipegang, anti kekerasan, setelah menerima tradisi, menghormati tradisi, berarti ini masih aman. Masih aman. Sebagai kaum moderat. Ya. Dan dalam agama apapun, Pak, bukan hanya Islam. Karena kalau bicara komitmen bangsaan kan negara ini isinya 6 agama, dan belum lagi yang kepercayaan, ya kan. Agama resminya kan 6. Sehingga ini saya kira Islam pun di situ titiknya, Pak Amin. Jadi penting sekali nih ya ternyata ya tentang moderasi gerakan moderasi beragama itu substansinya sangat-sangat dalam dan penting untuk menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul, keutuhan berbangsa dan bernegara serta keharmonisan dalam kehidupan, termasuk menciptakan kedamaian dalam kita beribadah. Jadi kalau sudah sampai sini kan tidak ada alasan untuk menolak moderasi beragama. Mestinya begitu. Mestinya karena ini sejatinya ada pada agama. Ini ada agama, ajaran agama mengajarkan ini, ya kan? Makanya saya katakan tadi, kenapa ini kemudian kita ungkap kembali, bukan di agama tidak ada, bukan tidak ada konsep, cuma perlu ada reaktualisasi, gitu kan? Ya terakhir ya Prof, ini Ma'arif kan memiliki generasi penerus bangsa ya. Kalau di Banyumas ini sudah jumlahnya 50 ribuan. Ini upaya apa untuk menguatkan moderasi beragama kepada peserta didik kita? Ya, saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik, Pak Amin, karena tempat penyemaian ya, kalau saya istilahkan, menyemaikan nilai-nilai moderat ini yang paling urgent menurut saya adalah melalui lembaga pendidikan. Karena inilah tempat untuk menyemai kader bangsa. Sehingga kalau hari ini muncul sinyalemen
bahwa beberapa lembaga pendidikan disinyalir gitu kan ya, disinyalir justru tidak membangun spirit nilai-nilai kemoderatan. Makanya saya kira, saya berharap di sekolah-sekolah ma'arif ini nilai-nilai tadi, nilai-nilai Islam moderat, Islam wasatiyah, atau nilai-nilai moderasi beragama itu dengan 4 indikator tadi harus disemaikan menjadi cara berpikir, cara bersikap dan berperilaku seluruh elemen ma'arif. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Tentu berangkat dari para gurunya dulu. Gurunya harus kuat dulu pemikiran dan pemahaman Islam moderatnya. Islam yang tidak terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya Kalau kan? guru ma'arif itu harusnya sudah tidak perlu pelatihan moderasi ya. Mestinya, tetapi saya kira Di ma'arif sendiri nilai-nilai moderasi itu sudah menjadi. ya kalau bicara di ma'arif kan ada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang di situ ada tawasud, tawazun, iktidal, ya kan? Itu sudah jelas di sana. Tasamuh ya, pasti toleran, tengah-tengah, kemudian berbuat adil, iktidal itu kan. Saya kira ini kalau kita mengimplementasikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini dikembangkan dan dipraktekkan dalam kita berislam ala Nahdlatul Ulama atau Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, saya kira idealnya seperti yang Pak Amin sampaikan sudah clear ya. Tetapi ingat Pak Amin, guru kan berinteraksi, guru kan melihat media, punya relasi komunitas-komunitas yang mungkin memberikan pengaruh, sehingga perlu ada upaya melakukan membentengi tindakan preventif atau tindakan-tindakan yang bernuansa mengedukasi kembali agar jangan bergeser dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat-sangat moderat Islamnya, ya kan? Sehingga kalau itu dilakukan, saya kira tidak ada kekhawatiran bagi kita terhadap gurunya dulu ya. Guru harus clear dulu pemahamannya, karena guru yang akan mentransformasikan cara beragama, Pak Amin. Mentransformasikan ilmu, mentransformasikan sikap keberagamaannya kepada peserta didik. Makanya kalau gurunya bagi sekolah dalam rekrutmen guru ini pun harus mempertimbangkan. Makanya di sini saya berharap betul kepada kepala dan kepada pengurus yang melakukan penjaringan ya, menjaring kepala itu luar biasa pentingnya karena membuat kebijakan membuat kebijakan. Kemudian guru-gurunya juga harus terfilter dan teredukasi dengan baik. Nah, kemudian setelah gurunya clear, kita perkuat kurikulumnya, kita perkuat pembelajarannya. Bagaimana kurikulum, terutama kurikulum agama ya, yang banyak sekali ragamnya di madrasah misalnya, dan juga kurikulum ke-NU-an atau aswaja yang kita miliki ini dikuatkan, agar kemudian tidak ada upaya sedikit untuk menyisipkan paham-paham yang anti moderat atau anti moderasi, karena atau menyisipkan paham-paham radikal di dalam kurikulum kita, karena disinilah pintu yang kadangkala kita tidak cermat ya. Nah, soal saja kadang, makanya ini saya kira penting sekali para guru memiliki pemahaman. Ketika ada orang buat soal, bisa memfilter Pak. Soal-soal kan bisa juga disisipi oleh soal-soal yang tidak moderat, yang menggiring ya. Ya, ada upaya-upaya mempengaruhi lewat soal, lewat buku, lewat bahan ajar gitu kan, yang kemudian nanti kalau kita tidak cermat, tidak selektif, maka akan berpengaruh terhadap muridnya. Murid ini kan seringkali pihak yang, apalagi kalau murid SD, MI ya, itu kan mudah sekali diarahkan oleh masih guru. Belum punya blueprint ya tentang bagaimana beragama. Ketika di tingkat dasar kok sudah salah, ini kan terus membersihkannya semakin berat ya kan. Jadi pentingnya menyekolahkan anak di ma'arif kan begini ya. Ya. Jadi kalau orang Islam ingin anak-anaknya mengamalkan ajaran Islam yang substantif, yang berisi tentang
ajaran Islam yang rahmatan lil alam, yang moderat ya sekolahkan sekolah Ma'arif. Gitu kan. Juga ini. Ya nggak apa-apa kan, ini bagian dari kita mengangkat nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin yang memang menjadi tagline kita, NU kan. NU kan memiliki komitmen perjuangan terhadap berkembangnya Islam rahmatan lil alamin di negara Pancasila kan. Iya. Kalau Marsnya Ma'arif kan juga begitu kan. Jadi Mengembangkan Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah di di negara Pancasila. Kan itu kan jelas di akhir Mars Ma'arif. Ya. Clear di situ. Tinggal bagaimana mengawal Pak Amin. Mengawal agar tidak kesusupan, tidak jebol atau salah menempatkan sumber daya yang akhirnya muncul sesuatu yang tidak sebagaimana garis komitmen kita di dalam berislam. Kalau bicara komitmen kebangsaan, tidak ada yang meragukan komitmen NU dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Iya. Ini sesuatu yang harus kita angkat dalam konteks kebangsaan dan keberagamaan kita, keberislaman kita di NKRI ini. Ya baik Prof, ini sebenarnya masih kita tertarik ya untuk menguliti lebih dalam lagi tentang moderasi beragama, tapi karena durasi waktu maka bagi pemirsa yang menginginkan informasi lebih dalam lagi, nanti bisa komen ya di channel YouTube Ma'arif, nanti akan dijawab oleh Profesor Dr. Fauzi secara langsung ini, biar pencerahannya menjadi sempurna. Saya kira cukup dulu ya Prof. Terima kasih Pak Amin atas pencerahannya. Mudah-mudahan generasi kita bisa dibentengi akidahnya sehingga bisa mengimplementasikan ajaran moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Mari kita tutup bincang-bincang kita pada siang hari dengan Prof. Fauzi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.